Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendiri yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Oke guys, readingan kali ini bersifat general ya. Aku terpanggil untuk ngereading satu tema tertentu ya. Aku terpanggil untuk ngereading tema bisik-bisik tetangga tentang dirimu. Nah, di sini aku sudah menyiapkan 2 deck ya guys ya. Untuk melihat situasi atau kondisi serta energinya, kita pakai deck yang ini dan yang ini untuk mendapatkan pesan get to message from the universe for you. Oke? Mari kita mulai shuffle ya guys. Well guys, di sini ya aku merasakan energinya bahwa ada yang berbisik-bisik tentang dirimu ya. Entah itu di belakang kamu atau mungkin tak sengaja kamu pernah lewat di depan tetangga kamu ya, atau orang-orang yang ada di sekitarmu ya, ketika mereka sedang berkumpul ya, kemudian bergosip atau mereka sedang memperbincangkan sesuatu gitu ya. Ketika kamu lewat, nah tiba-tiba saja raut wajah mereka itu berubah ya, atau mereka tiba-tiba saja terdiam ya, langsung diam ketika kamu lewat di depan mereka ya guys ya. Dan aku merasakan energinya ya, mereka sedang berbisik-bisik ya tentang dirimu ini ya. Oke, apa aja sih yang mereka bisikin ya? Apa aja sih yang mereka perbincangkan? Apa aja bisik-bisik tetangga ya? Bisik-bisik tentang dirimu ya, mereka membicarakan apa, memperbincangkan apa ya? Oke. Well, di sini ada 7 of Pentacles. Ada the Emperor, ada 2 of Wands, ada the Magicians, ada King of Pentacles, ada the Well, ada the World, ada Temperance. Oke. You see guys. Well, nah di sini ya guys ya, aku merasakan ya bahwa tetanggamu ya ada beberapa orang yang berbisik-bisik ini ya guys ya, entah itu di belakangmu atau pernah kepergok sama kamu ya, mereka ini ya, ketika kamu melewati rumah mereka, ketika mereka sedang berkumpul di halaman rumah ya, mereka berkumpul berbincang-bincang gitu ya, kamu nggak sengaja lewat atau berpapasan dengan mereka gitu ya, seketika raut wajah mereka itu berubah, atau seketika mereka tuh diam gitu ya, membisu ya. Dari tadi yang ngomong, yang kocar-kacir, yang asik ngobrol, tiba-tiba langsung diem, silent ya. Oke. Di sini aku merasakan bahwa mereka sedang berbisik-bisik ya.
saat ini beberapa orang berbisik-bisik ya di belakangmu, entah itu sepengetahuan kamu atau tanpa sepengetahuan kamu ya, mereka memperbincangkan dirimu ya guys ya. Bisik-bisik tetangga kali ini ya, aku merasa bahwa beberapa orang sedang memperbincangkan dirimu ya guys ya. Mereka memperbincangkan kehidupanmu yang saat ini, banyak hal-hal yang positif, ada juga banyak hal-hal yang menarik yang datang ke hidupmu gitu ya guys ya, dan itu membawa perubahan bagi dirimu dan kehidupanmu, yang mana mereka melihat bahwa hidupmu ini makin kesini kayaknya makin sejahtera, makin kesini kayaknya makin makmur, makin kesini kayaknya makin oke ya. Mereka sedang memperbincangkan itu ya guys ya. Ya, aku merasakan kuat energinya di sini masalah keuangan ya. Aku merasakan di sini energinya kuat tentang keuangan ya guys ya. Di sini dikonfirmasi oleh King of Pentacles ya. Keuangan kamu kayaknya di sini makin membaik atau makin bagus ya. Mereka lihat bahwa kehidupanmu ini sepertinya selalu berkecukupan gitu ya. Kalau kamu misalnya sekarang ini ya income-nya lagi bagus atau pendapatannya lagi bagus-bagusnya ya, itu sangat terlihat sekali ya guys ya, berefek atau berdampak pada kehidupanmu ya. Kehidupanmu nampaknya itu makin sejahtera atau makin makmur ya. Mereka melihat bahwa kamu di sini banyak menghasilkan keuangan. Nah, seperti itu ya guys ya. Atau kalau kamu sederhana gitu ya, hidup sederhana ya, tapi mereka merasa bahwa kamu tuh berkecukupan gitu ya guys ya. Kayaknya ada saja kerejekian ya. Mereka melihat bahwa kerejekianmu ini bagus gitu ya. Kayak mengalir terus gitu ya, rezeki ada terus kayak gitu loh guys ya. Kayak nggak ada kekurangan gitu, walaupun mungkin kamu juga dihadapkan pada problematika keuangan atau ekonomi atau finansial saat ini ya, tapi nggak nampak, nggak kelihatan. Jadi mereka tuh melihat kamu tuh kayak apa ya, kayak sultan gitu loh guys ya. Ibarat kata tuh kayak sultan ya, walaupun kamu sederhana padahal ya, tapi mereka tuh melihat bahwa kamu tuh berkecukupan gitu ya. Itu sekarang lagi mereka perbincangkan ya. Mereka memperbincangkan dari mana asal keuanganmu ini. Nah, seperti itu ya. Banyak sekali dari mereka yang menduga-duga jangan-jangan keuangannya itu diperoleh dari inilah, dari itulah gitu ya. Ada yang gosip-gosip miring juga gitu loh guys ya. Jangan-jangan keuangannya itu berasal dari ini, dari itu, kayak gitu loh guys ya. Karena mereka melihat bahwa kamu tuh nampak berkecukupan gitu loh guys ya, nampak kayak sultan gitu loh guys ya. Padahal kamu merasa kamu tuh biasa-biasa aja ya. Mau dapat gaji atau dapat income seperti layaknya orang normal kerja biasa gitu loh guys ya. Namun mereka melihat kualitas hidupmu ini berbeda daripada mereka ya. Mereka melihat bahwa kamu tuh lebih sejahtera ya dibanding mereka gitu. Kayak terlihat lebih makmur ya. Kemakmuran kamu ini bagus, kesejahteraan kamu ini oke gitu loh guys ya. Jadi mereka berpikir dan memperbincangkan gitu ya, dari mana ya keuangan kamu yang bagus ini ya, atau dari mana sih income kamu ini, kayaknya kualitas hidup kamu tuh nampak apa ya, nampak bagus-bagus aja, nampak fine-fine aja, nggak kayak mereka ya, nampaknya heboh gitu ya dengan kehidupan mereka sendiri, terutama dengan finansial atau kondisi ekonomi mereka sendiri ya, yang mana mereka berhutang lah atau mereka pinjam uang lah, tapi mereka tuh heboh gitu loh. Maksudnya mereka tuh pinjam uang atau meminjam uang atau berhutang, mereka tuh kesana kesini gitu, gembar-gembor memperbincangkan gitu ya, bahwa mereka tuh lagi kesulitan uang, bahwa mereka tuh lagi pinjam-pinjam duit sama orang atau sama lembaga tertentu gitu. Mereka kayaknya
agak ribut gitu ya, agak rusuh gitu ya dengan kesulitan keuangan mereka ya. Sementara kamu kayaknya walaupun kamu lagi kesulitan keuangan, lagi menghadapi peliknya ekonomi ya, kondisi ekonomi yang tidak stabil, tapi kamu kayaknya santai aja pembawaannya ya. Dan itu yang membuat mereka tuh nampak apa ya, nampak melihat bahwa kehidupan kamu itu kayaknya kok makmur, kayak sejahtera, walaupun sebetulnya kamu pun juga pernah mengalami posisi di mana kamu sedang mengalami kesulitan ekonomi, tapi kamu nggak nampak, kamu nggak heboh kayak mereka, kamu tuh nggak apa ya, nggak kisruh gitu loh, santai aja, tenang aja pembawaannya ya, walaupun kamu juga tengah menghadapi gejolak turun naik kehidupan, turun naik perekonomian, roller coasternya perekonomian ya, lonjakan, penurunan ya, naik turun ekonomi, finansial, goncangan dalam perekonomian, tapi kamu diam aja, tapi kamu santai aja karena kamu gak heboh orangnya ya. Sementara mereka tuh kayak heboh gitu, makanya mereka melihat kayaknya perekonomian kamu tuh bagus, kayaknya kamu tuh sejahtera, kayaknya kamu tuh makmur-makmur aja, walaupun kamu merasa kamu tuh biasa aja, atau kamu tuh kayaknya hidup sederhana aja, atau kayaknya rezeki kamu itu biasa-biasa aja gitu loh guys ya. Tapi mereka apa ya, menganggap bahwa kerezekian kamu tuh sangat lancar, sangat bagus ya, terlihat dari kualitas hidup kamu yang kayaknya tenang gitu loh guys ya, walau nggak ada uang, walau pas-pasan gitu, kayaknya tenang aja, kayak makmur-makmur aja, kayak sejahtera-sejahtera aja. Nah, itu yang sedang mereka perbincangkan, dan mereka berbisik-bisik tentang dari mana keuangan kamu. Nah, gitu. Dari mana nih keuangan kamu? Kamu dapat uangnya dari mana? Ya, dari mana nih keuangan kamu ya, karena kualitas kehidupan kamu kayaknya bagus kayak gitu ya di mata mereka. Ini di mata mereka ya, keuangan kamu, kondisi finansial kamu tuh di mata mereka tuh kelihatan bagus ya, kelihatan balance ya. Ini dikonfirmasi oleh Temperance ya, kelihatan balance, kelihatan stabil kondisi keuangan kamu itu loh guys ya, kelihatan stabil di mata mereka. Makanya mereka lagi bertanya-tanya, ini lagi ngobrol satu sama lain, menduga-duga, menebak-nebak dari mana sih hasil apa ya, hasil finansial kamu ini ya, keuangan kamu ini bersumber dari mana, berasal dari mana. Mereka pengen tahu loh guys ya, mereka pengen tahu sumber keuangan kamu, finansial kamu, income kamu berasal dari mana. Nah, itu yang aku tangkap ya guys ya. Sekarang mereka sangat kepo dan mereka menerka-nerka sendiri ya, dari mana kamu mendapatkan keuangan sehingga terlihat sekali kehidupan kamu itu tenang gitu ya, stabil. Nah, seperti itu. Walaupun sebetulnya kondisi keuangan kamu itu mengalami turun naik juga, mengalami lonjakan penurunan ya, atau ada problem juga. Tapi kamu yang di sini kayaknya pandai bersyukur orangnya ya, kamu yang di sini apa adanya, kamu yang di sini santai orangnya, tidak banyak meributkan berbagai hal gitu ya. Itu yang memancarkan aura di mana kamu itu terlihat stabil, seimbang, terlihat kehidupannya tuh enak gitu loh guys ya. Walaupun sebetulnya kehidupan kamu itu tidak selalu mulus, tidak selalu enak ya, tidak selalu nyaman, tapi kamu diam, kamu nggak heboh. Nah, itu kuncinya sebetulnya ya. Namun mereka berpikir bahwa kamu tuh keuangannya banyak gitu loh guys ya. Mereka berpikir bahwa kamu tuh sultan ya, karena kehidupan kamu yang tenang itu loh yang membuat mereka berpikiran seperti itu ya, yang membuat mereka berpikir bahwa kamu tuh banyak uang ya. Di sini dikonfirmasi oleh King of Pentacles ya, rajanya duit gitu ya. Mereka berpikir bahwa income kamu tuh gede, besar ya, tapi mereka kebingungan dan bertanya-tanya dari mana sumber keuangan kamu itu. Nah, seperti itu ya guys ya. Kemudian apalagi nih, bisik-bisik tetangga tentang dirimu. Di sini ya, mereka melihat bahwa kamu itu adalah sosok pekerja keras ya guys ya. Di sini dikonfirmasi oleh Two of Wands ya. Kamu tuh orangnya nggak gengsian gitu ya. Mereka menilai bahwa diri kamu itu orangnya ya apa ya,
nggak gengsian gitu, nggak ada malu-malunya ya. Maksudnya pekerjaan apapun selama itu halal, selama itu bagus, selama itu fine-fine aja, baik gitu ya, kamu kerjakan gitu ya guys ya. Jadi kamu tuh nggak malu ngerjain apapun, yang penting jadi duit. Nah seperti itu, yang penting jadi uang ya. Kamu mengerjakan apapun gitu ya guys ya, kamu nggak ada gengsi ya, nggak ada malu yang mana aku gengsi ngerjain, masa aku harus bekerja sebagai ini sebagai itu, aku malu kayak gitu, nggak ada gitu loh guys ya. Jadi mereka tuh ini ada ya, mereka memandang kamu secara positif ya, ada juga ya guys ya, bahwa kamu itu nggak ada gengsi dalam bekerja gitu ya. Pekerjaan sulit kah, pekerjaan yang dipandang orang sebelah mata kah, atau pekerjaan yang remeh, atau pekerjaan yang dianggap orang remeh, atau pekerjaan yang agak rendah gitu ya posisinya, pekerjaan yang enteng, pekerjaan yang biasa gitu loh guys, yang bukan perlente, yang bukan ada gengsinya, yang bukan ada jabatannya gitu loh guys ya, yang biasa-biasa aja gitu ya. Buruh kah kayak gitu loh guys ya, atau pesuruh kah ya, atau kamu ngerjakan yang bertani kah ya, kamu nggak takut dengan tanah, kamu nggak takut dengan terik matahari gitu loh guys ya. Di sini mereka melihat bahwa kamu itu seorang pekerja keras ya. Kamu nggak segan-segan mengerjakan apapun, yang penting halal. Kamu nggak segan-segan mengerjakan apapun, yang penting pekerjaan itu bisa menghasilkan duit ya. Yang mana pekerjaan itu bisa menguntungkan, bisa memberikan kamu kehidupan, bisa mencukupkan kehidupan kamu, bisa memberikan penghasilan untuk kamu dan keluarga kamu, bisa, yang penting bisa memberi nafkah ya, yang penting kamu itu bisa memberi nafkah untuk keluarga kamu. Jadi kamu nggak peduli gitu loh guys ya, kamu kepanasan kah ya, ada terik sinar matahari ya, kamu bekerja di lapangan atau kamu bekerja di tanah gitu ya, menginjak tanah yang nggak pakai alas gitu, nggak peduli, yang penting itu bisa menghasilkan keuangan. Nah seperti itu ya, mereka memperbincangkan itu ya, memperbincangkan pekerjaan kamu ya guys ya, dimana kamu orangnya nggak gengsian. Pekerjaan apapun kamu lakoni, yang penting menghasilkan duit, yang penting bisa memberikan nafkah, kecukupan untuk kehidupan kamu dan keluarga kamu. Nah seperti itu, mereka sedang berbincang masalah itu ya guys ya, memperbincangkan pekerjaan kamu, bahwa kamu itu orangnya nggak malu-malu ya bekerja dimanapun gitu ya, entah itu kamu pekerjaannya apa ya, profesinya apa, yang nggak terkenal kah profesinya, yang biasa-biasa aja, atau yang dianggap orang remeh gitu ya, atau pekerjaan kecil, yang mana pekerjaan itu adalah pekerjaan yang biasa-biasa aja, atau pekerjaan rakyat jelata gitu loh guys ya. Mereka memperbincangkan itu ya, entah itu kamu berkebun, bertani ya, menginjak tanah, nggak pakai alas, nggak peduli kamu ya, yang penting ada penghasilan. Nah seperti itu, walaupun ibaratnya baju biasa ya, ibaratnya penampilan itu biasa, kamu nggak mementingkan penampilan dalam bekerja, kayak gitu loh guys ya. Kamu tuh nggak mementingkan penampilan dalam bekerja, yang penting uang banyak, yang penting dompet tebal, kayak gitu. Ya kayak gitu ya. Jadi mereka memperbincangkan itu ya, mereka memperbincang, coba lihat tuh, dia bekerja, coba lihat penampilannya biasa aja gitu ya, dia itu bekerja apa aja dia lakonin gitu, dia nggak mempedulikan penampilan lah istilahnya, mau penampilannya kayak apa, tapi kayaknya ini ya, yang penting kayaknya duitnya banyak gitu loh guys ya, duitnya banyak, yang penting duitnya banyak gitu. Jadi kamu nih nggak mementingkan pekerjaan kamu itu apa, status pekerjaanmu itu apa, profesi kamu itu apa, kayaknya nggak penting buat kamu gitu. Yang penting duitnya banyak, yang penting ada hasilnya, yang penting berpenghasilan. Nah seperti itu, kamu yang tidak gengsian, kamu yang tidak gengsi, kamu yang tidak malu untuk mengerjakan pekerjaan apapun, ini membuat beberapa orang kagum sama kamu sebetulnya ya. Di balik mereka memperbincangkan kamu, di balik mereka menggosipkan kamu ya, berbisik-bisik tentang kamu, sebetulnya mereka kagum ya, bahkan ada yang terinspirasi juga ya.
bahwa kamu itu orangnya tidak gengsian, tidak malu mengerjakan apapun yang penting menjadi uang ya. Ini kamu dijadikan teladan bagi beberapa orang ya, dijadikan contoh ya. Bahkan ada juga yang memperbincangkan kayak gini, coba lihat si itu ya, dia itu nggak ada malu-malunya bekerja, coba lihat nggak pakai alas, bajunya biasa aja, dia mau terjun ke lapangan gitu ya, coba contoh dia. Nah coba sebaiknya kamu contoh tuh, dia mau bekerja mencari nafkah yang halal, kayaknya yang penting halal gitu, dia pekerjaan apa aja dia lakonin yang penting halal, coba kamu contoh dia kayak gitu loh guys ya. Sepertinya kamu tuh jadi teladan juga untuk beberapa orang ya guys ya. Mereka melihat kamu sosok yang pekerja keras, sosok yang tidak malu bekerja ya, apapun profesinya kamu nggak penting di mata kamu, yang penting kamu bisa berpenghasilan, menghasilkan uang. Nah seperti itu ya guys ya. Oke, next apa lagi nih, bisik-bisik tetangga tentang dirimu ya guys ya. Oke, di sini ya mereka berbicara mengenai dirimu yang mana kamu ini ya, sebagian daripada kamu tuh orangnya tegas ya. Sebagian daripada kamu juga orangnya tidak bisa dihasut, tidak bisa diprovokasi. Kamu memegang kendali atas kehidupanmu sendiri gitu loh guys ya. Jadi mungkin ada beberapa dari mereka yang mencoba untuk memprovokasi kamu, menghasut kamu, tapi kayaknya kamu tidak terhasut, kamu tidak terprovokasi karena kamu memiliki pemikiran sendiri dan memiliki pendirian. Kamu bukanlah orang yang bagai air di daun talas, bukan ya, tapi kamu adalah seseorang yang memiliki pegangan ya. Kamu berpegang teguh terhadap kehidupanmu sendiri, terhadap dirimu sendiri, terhadap apa yang menjadi keyakinan kamu ya. Kamu ya, sebagian daripada kamu itu orangnya berprinsip, punya prinsip ya guys ya. Dalam hidup kamu punya prinsip ya. Jadi kamu nih bukan orang yang mudah dipengaruhi, dan itu yang sedang diperbincangkan oleh mereka ya. Mereka memperbincangkan kepribadianmu yang mana kamu ini bukanlah orang yang mudah dipengaruhi, bukanlah orang yang mudah dihasut ya. Itu kenapa kamu tidak bisa menjadi bagian daripada mereka. Karena mereka-mereka ini adalah orang yang suka bergosip dan orang yang suka membuat cerita-cerita atau merekayasa cerita atau suka mengada-ngada ya. Mereka suka menebar-nebar gosip, bahkan ada kecenderungan juga mereka menyebar hoak gitu ya, hoax ya. Jadi mereka ini ya kontras sekali dengan kamu, dengan dirimu ya. Itu kenapa mereka memperbincangkan kepribadian kamu agar satu sama lain di antara mereka tahu bahwa kamu itu orang yang tidak mudah dihasut, tidak mudah diprovokasi oleh mereka gitu ya guys ya. Itu kenapa kamu tidak bisa menjadi bagian daripada mereka ya. Kamu ini cenderung sendiri karena kamu adalah orang yang mandiri. Kamu lebih senang berpijak di kaki sendiri ketimbang kamu bergantung sama orang lain ya. Kamu itu ya lebih suka menyelesaikan pekerjaan itu sendiri ya, atau urusanmu sendiri, kecuali kalau udah mentok, udah nggak bisa, baru kamu minta bantuan sama orang. Nah itu kamu ya guys ya. Jadi mereka sekarang ini ya memperbincangkan tentang kepribadianmu. Kamu adalah sosok yang mandiri, kamu adalah sosok yang tegas ya, kamu adalah sosok yang tidak mudah terpengaruh, tidak mudah dihasut, tidak mudah dipengaruhi, kamu memegang kendali atas kehidupanmu sendiri. Jadi tidak semua orang bisa menjadi teman kamu. Itu yang mereka perbincangkan ya. Jadi sepertinya mereka memperbincangkan bahwa kamu itu orangnya pemilih, selektif, tidak mau berteman dengan sembarang orang. Nah itu yang mereka perbincangkan gitu ya guys ya. Jadi kamu itu mungkin temannya 1 atau 2 orang aja yang dekat sama kamu, yang bisa dekat sama kamu, yang bisa kamu percaya. Jadi tidak semua orang itu bisa masuk ke dalam hidupmu. Nah seperti itu ya guys ya. Ada juga dari mereka yang memperbincangkan bahwa kamu itu orangnya pemarah ya. Ada juga yang ngomong bahwa kamu itu orangnya arogan karena kamu itu tidak seperti mereka yang hobi bergerombol, berkelompok ya, yang suka bergosip gitu ya. Kamu itu terlihat cuek, kamu itu terlihat apa ya, tidak suka ngurusin urusan orang, sehingga
ada yang ngecap kamu atau ada yang mengatakan bahwa kamu itu orangnya agak arogan, kayak gitu loh guys ya, karena kamu cuek. Ada dari mereka yang menganggap bahwa kamu itu arogan karena kamu itu pendiam, karena kamu itu cuek, karena kamu itu tidak seperti mereka yang suka ngurusin urusan orang lain. Kamu sukanya ngurusin kehidupanmu sendiri, kamu sukanya ngurusin dirimu sendiri, kamu suka ngurusin hidupmu sendiri, kamu suka berfokus sama diri sendiri, kamu suka berfokus sama kehidupanmu sendiri. Nah, itu kenapa mereka menganggap bahwa kamu tuh agak arogan ya, agak sombong gitu ya, padahal kamu bukan seperti itu, kamu bukannya sombong, bukan. Cuma kamu itu tidak suka ngurusin urusan orang lain, kamu hanya suka apa adanya dirimu gitu loh guys ya, berfokus sama dirimu sendiri gitu loh ya. Kamu nggak suka mencampuri urusan orang lain gitu loh ya, tidak seperti mereka yang suka mengumbar aib lah, bicarakan orang lain, suka membicarakan keburukan orang lain, suka membicarakan tentang keluarga mereka, suka nebar-nebar cerita-cerita gosip atau merekayasa cerita story gitu loh guys ya, share story. Kamu kayaknya orangnya lebih ketutup, kamu nggak mau membuka privasi kamu gitu ya, terbuka dengan privasi atau hal-hal yang bersifat personal. Kamu menganggap itu adalah hal yang secret ya, yang hanya kamu yang tahu itu gitu loh guys ya. Kamu hanya berpapasan sama orang tuh hanya say hello, how are you ya, kayak gitu ya, apa kabar, hai, kayak gitu aja ya. Kamu nggak mau yang lebih daripada itu, lebih mendalam, lebih detail. Kamu nggak suka kalau orang-orang kepo atau pengen tahu hal-hal yang lebih detail tentang dirimu tuh, kamu nggak suka gitu loh guys ya. Itu kenapa mereka beranggapan wah kamu itu orangnya agak sombong lah, apalah gitulah, padahal bukan seperti itu. Kamu tidak seperti itu sebetulnya ya, mereka tidak tahu aja karena kamu hanya berfokus kepada dirimu sendiri itu sebetulnya ya, karena kamu nggak mau ngurusin urusan yang bukan urusan kamu, kamu nggak mau ngurusin urusan orang lain itu ya, dan mereka sedang memperbincangkan kepribadianmu ya. Ada juga dari mereka yang takut sama kamu ya guys ya, yang takut sama kamu gitu loh guys ya, melihat kamu adalah sosok yang tegas ya, jadi kamu ini orangnya tidak bisa dipermainkan kayak gitu loh guys ya. Kamu bisa marah juga orangnya gitu loh ya. Ada yang takut sama kamu, yang nggak berani macem-macem sama kamu, yang mana orang ini sudah tahu siapa kamu, nah gitu ya, dan dia membagikan story tentang kamu ini, kepribadian kamu ini kepada sesamanya mereka ya, kepada orang-orang sekitarnya ya, tetangga-tetangga lain ya, yang mana dia sudah tahu bahwa kamu ini orangnya tidak bisa dipermainkan ya. Kamu kalau udah marah ya, pokoknya jangan berurusan deh sama kamu gitu ya, karena kamu kalau udah marah itu serem gitu loh guys ya. Jadi ada juga yang agak takut sama kamu di sini ya guys ya, yang nggak berani main-main gitu, yang nggak berani macem-macem lah sama kamu kayak gitu ya. Jadi beberapa orang di belakang kamu ya, beberapa orang dari mereka itu lagi berbisik-bisik ya tentang kepribadianmu ya. Mereka melihat kamu sosok yang seperti itu, pendiam ya, tidak banyak berbicara, pendiam, tidak banyak berbicara, tegas, dan fokus terhadap diri sendiri serta kehidupan sendiri, tidak suka ikut campur urusan orang, sehingga kamu tidak mudah dipengaruhi atau dihasut orangnya ya. Kamu tidak mudah diprovokasi, nah seperti itu ya guys ya. Kemudian mereka juga berbisik-bisik ya mengenai dirimu ini, yang mana kamu ini seperti orang magic ya. Beberapa dari mereka itu menganggap bahwa kamu ini seperti orang magic. Nah, bukannya magic kenapa ya? Di sini dikonfirmasi oleh cards magician ya, the magician. Kamu itu seperti orang magic di mana kamu itu punya intuisi yang tajam. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak beres, kamu itu bisa mencium aroma-aroma di mana ada orang-orang yang berkhianat kah? Orang-orang yang ingin mempermainkan kamu kah? Orang-orang yang ingin curang sama kamu kah? Orang-orang yang ingin berbuat tidak baik sama kamu kah? Atau orang-orang yang memiliki niat tidak baik sama kamu, itu kamu tahu gitu loh guys ya.
sehingga kamu bisa mengantisipasinya. Kamu mengantisipasi duluan, atau kamu memarahi orang itu, atau kamu komplain dengan orang itu, atau kamu langsung mengatakan kepada orang itu bahwa itu tidak benar loh, kamu tidak seharusnya begitu loh. Langsung kamu to the point gitu ya, mengatakan bahwa kamu tuh nggak suka kalau dia atau mereka berperilaku seperti itu, gitu loh guys ya. Dan mereka kaget, kok kamu tahu sih, gitu loh. Kok kamu tahu sih gitu, seolah-olah kamu tuh kayak orang magic gitu loh guys ya, kayak tahu sendiri gitu niatnya mereka ya, terus kemauannya mereka, keinginannya mereka ya, maksudnya mereka tuh apa, kamu tuh tahu gitu loh guys ya. Bahkan beberapa dari kamu ya, beberapa dari kamu ini ada yang to the point ya, langsung gitu loh mengatakan, aku nggak suka loh kalau kamu tuh kayak gitu, aku tuh nggak suka loh kalau kamu tuh begini, kayak gitu loh. Ada dari kamu yang langsung to the point, yang menyatakan bahwa kamu tuh tidak suka dengan perilaku mereka. Nah, jadi mereka kaget, loh kamu tahu dari mana, loh kok kamu tahu gitu loh, seolah-olah kamu tuh kayak orang magic gitu, padahal kamu memiliki intuisi yang tajam. Ini pasti nih orang nih begini nih, orang nih lagi membicarakan aku, nih orang ini mau berniat yang tidak baik, kayak gitu loh guys ya. Jadi kamu tuh tahu gitu ya, mereka bingung kenapa kamu tuh tahu apa yang mereka sembunyikan dari kamu. Mereka tuh bingung, kok kamu tuh bisa tahu bahwa mereka tuh memiliki niat yang kurang baik. Kamu tuh tahu bahwa seseorang memiliki maksud yang tidak baik. Nah, seperti itu loh guys ya. Dan mereka kebingungan, kok kamu bisa tahu gitu loh guys ya. Taunya tuh dari mana? Padahal mereka tidak pernah membocorkan percakapan mereka. Padahal mereka itu satu sama lain saling jaga rahasia, kerahasiaan perbincangan mereka, pergosipan mereka gitu loh guys ya. Tapi dari mana sih kamu nih taunya? Itu mereka lagi berbisik-bisik sesama mereka, memperbincangkan gitu ya. Sepertinya kamu tuh kayak orang magic gitu loh, orang yang kayak tahu gitu. Tapi tahu dari mana ya dia ini gitu. Padahal kamu memiliki intuisi yang tajam. Kamu memiliki firasat, feeling kamu itu kayak mendekati kenyataan gitu loh. Ya, feeling kamu itu kayaknya pas gitu loh. Tebakan kamu itu, prediksi kamu itu kayaknya bener aja gitu, sesuai dengan kenyataan, di mana mereka sering membicarakan kamu, di mana di antara mereka ada yang berniat mempermainkan kamu, di mana di antara mereka ada yang memiliki niat yang tidak baik ke kamu ya, ingin memanfaatkan kamu kah ya, ingin uh, meminjam uang kah ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kamu nih tahu duluan. Nah, seperti itu ya guys ya. Itu kenapa mereka berpikir bahwa kamu tuh kayak orang magic gitu loh, kayak tahu gitu loh. Kemudian versi lainnya, mereka melihat bahwa banyak keajaiban-keajaiban yang datang dalam kehidupanmu gitu loh guys ya. Kayak ada bantuan tak terduga, ada pertolongan ya, yang mana mereka melihat bahwa kalau kamu itu di dalam kesulitan gitu ya, pasti ada aja yang ngebantuin, pasti ada aja pertolongan yang datang gitu. Kehidupan kamu itu dipenuhi dengan keajaiban, seperti itu loh ya guys ya. Ada juga versi yang seperti itu, mereka melihat bahwa banyak keajaiban yang terjadi dalam kehidupanmu ya, ketika kamu berada di posisi sulit ya. Bukannya kamu itu terjatuh, bukannya kamu itu hidupnya merosot, bukannya kamu itu hidupnya mundur, tapi kok malah bisa maju, tapi kok malah bisa berkembang, tapi kok kehidupan kamu itu malah membaik gitu loh guys ya. Ketika kamu dihadapkan pada masalah, ketika dihadapkan pada suatu konflik, suatu pertikaian, permasalahan, ya kendala hidup, kesulitan hidup, ada pertolongan yang mampir, ada pertolongan, ada tiba-tiba bantuan yang datang entah dari mana arahnya gitu loh guys ya. Sehingga itu membuat kehidupan kamu malah membaik ya. Dan itu membuat mereka terheran-heran, kok bisa ya kehidupan kamu tuh seperti itu gitu loh guys ya. Mereka membandingkan dengan kehidupan mereka, boro-boro dapat pertolongan, mereka malah terjebak dalam kesulitan. Padahal kamu itu ya seseorang yang mampu berpikir sebagai sosok yang problem solver gitu ya. Sebagian daripada kamu adalah problem solver. Jadi seseorang yang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kamu adalah penyelesai masalah yang baik. Kamu bisa memberikan
solusi terbaik untuk permasalahan kamu. Kamu orangnya banyak akal, banyak ide. Jadi ketika ada masalah gitu ya guys ya, kamu berpikir bagaimana caranya, solusi terbaiknya apa, bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, seperti itu ya. Dan mereka berpikir bahwa itu adalah suatu keajaiban ya, suatu keajaiban yang mana hidupmu itu ya bisa membaik ketika kamu mengalami permasalahan, mendapati kesulitan ya, menemukan kendala, tapi malah itu jadi titik balik kamu untuk memperbaiki kehidupan kamu. Dan mereka merasa heran, merasa aneh gitu, kok bisa seperti itu ya, bukannya malah terjebak ya, seperti mereka terjebak pada permasalahan, pada kendala kehidupan, pada kesulitan hidup. Kamu sebaliknya, justru dengan adanya kesulitan hidup itu ya, itu malah menjadi lonjakan buat kamu untuk melesat, untuk bisa maju gitu loh guys ya. Berpijak dari kesulitan kamu, justru itu mengubah kehidupan kamu menjadi lebih baik lagi. Dan itulah yang membuat mereka terheran-heran, sehingga mereka memperbincangkan bahwa kehidupan kamu itu penuh dengan keajaiban kayak gitu loh guys ya. Padahal itu berasal dari pola pikir kamu sendiri, yang mana sebagian daripada kamu adalah seorang penyelesai masalah yang handal ya, seseorang yang bisa atau mampu menyelesaikan masalah dengan baik ya, karena kamu memiliki pola pikir yang bagus ya, dan kamu adalah good problem solver, seseorang yang bisa menyelesaikan masalah dengan baik ya, karena kamu memiliki ide-ide, gagasan-gagasan, atau banyak akal kayak gitu loh guys ya. Dan pemikiran kamulah yang membuat kamu bisa memutarbalikkan keadaan. Nah, seperti itu. Ya, dan itu membuat mereka berpikir bahwa itu adalah keajaiban-keajaiban yang mana itu adalah hal yang tidak biasa di mata mereka. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi mereka berpikir banyak keajaiban yang ada dalam hidupmu. Nah, seperti itu ya. Selain kamu memiliki intuisi yang bagus. Kemudian apalagi nih, bisik-bisik tetangga tentang dirimu ya guys ya. Di sini ya guys ya, ada dari mereka yang berbisik-bisik ya mengenai karakter kamu, di mana kamu adalah sosok yang sabar di sini ya. Kamu itu penyabar orangnya ya. Kamu orang yang mau berproses gitu loh guys ya. Mereka beranggapan bahwa kamu itu orang yang sabar ya. Ada juga mereka berpikir bahwa kamu itu adalah sosok yang dewasa, orang yang matang, orang yang berpengalaman, orang yang keibuan atau kebapaan gitu loh guys ya. Mungkin mereka melihat bahwa kamu itu pandai dalam mengurus keluarga. Nah, ini kalau kamu, entah itu kamu perempuan atau laki-laki ya, entah kamu ini pria atau wanita ya yang sudah berkeluarga gitu ya, kamu ini pandai dalam mengurus keluarga, pandai dalam membimbing anak-anak, mengatur keuangan, mengatur anggota keluarga kamu gitu loh guys ya, mengurus anggota keluarga kamu ya. Kamu punya kepiawaian di sana ya, pandai dalam mengurus keluarga gitu loh guys ya. Ada juga nih yang memperbincangkan hal positif tentang dirimu ya guys ya. Mereka berbisik-bisik tentang dirimu, yang mana kamu itu adalah ibu rumah tangga yang baik, suami yang baik, istri yang baik ya, bapak yang baik bagi anak-anakmu gitu loh guys ya. Karena kamu adalah orang yang sabar, mungkin mereka pernah melihat kamu ya, ketika anak kamu mungkin sangat menguji kesabaran kamu gitu ya guys ya, tapi kamu nggak terpancing emosi gitu ya, kamu bisa mengarahkan dia ya, kamu bisa sabar menghadapi anak-anak kamu kayak gitu loh guys ya. Jadi mereka memandang bahwa kamu ini adalah orang yang sabar, dewasa, matang dalam berpikir ya, kemudian kebapaan, keibuan juga. Nah, kayak gitu ya. Kamu juga dipandang sebagai suami atau istri yang baik. Mungkin karena kamu adalah sosok pekerja keras ya. Kamu yang pria ya, kamu adalah sosok pekerja keras, atau kamu single mom, single dad ya. Kamu mengurus anak kamu seorang diri gitu ya. Kamu seorang pekerja keras yang mana kamu banting tulang dan kamu nggak pilih-pilih pekerjaan, apapun pekerjaan yang penting halal kamu lakoni gitu ya, kamu kerjakan, yang penting halal, yang penting baik pekerjaan itu, yang penting bisa menghasilkan uang ya.
itu mereka memandang kamu adalah sosok yang dewasa ya, sosok yang sabar gitu dalam menghadapi kehidupan. Nah, seperti itu. Ya guys ya. Oke. Beberapa dari kamu itu single mom, single dad ya, yang mengurus mengurus anak gitu ya, seorang diri ya. Kamu terlihat bekerja keras sekali, apapun pekerjaan kamu lakoni, yang penting menghasilkan, ada penghasilan, kayak gitu loh guys ya. Dan ada dari mereka yang salut terhadap dirimu ya guys ya, walaupun mereka memperbincangkan kamu, tapi ada yang salut terhadap kamu, melihat kamu yang mau bekerja untuk keluarga gitu loh, bekerja keras banting tulang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, jadi tulang punggung keluarga. Nah, seperti itu ya guys ya. Kemudian apalagi nih bisik-bisik tetangga tentang dirimu. Di sini ada the well ya guys ya. Mereka ya yang memperbincangkan kamu ya, yang bergosip tentang dirimu ini ya, melihat bahwa roda kehidupan kamu ini kayaknya mulai membaik, mulai naik kayaknya, kayak gitu loh guys ya. Mereka ya menganggap kamu kan adalah sosok yang sejahtera atau makmur ya, karena mereka melihat bahwa kehidupan kamu itu fine-fine aja, baik-baik aja, tenang, kemudian kamu selalu berkecukupan gitu ya. Ada beberapa dari kamu yang mulai berkembang, bertumbuh berkembang ya guys ya. Warning ya, hati-hati buat kamu yang bertumbuh dan berkembang, yang mana mungkin kamu punya bisnis sendiri, punya usaha sendiri ya guys ya, yang mana penghasilannya saat ini income-nya bagus atau lancar gitu. Warning ya guys buat kamu, tolong jangan terlalu diumbar ya. Jangan terlalu diumbar pencapaian kamu itu ya guys ya. Karena ada beberapa dari mereka yang memperbincangkan kamu ini ya. Beberapa dari mereka ada yang iri ya, ada yang sirik, ada yang tidak suka dengan pencapaian kamu ya guys ya. Jadi sebaiknya kebahagiaanmu, kerezekian kamu, income kamu, pendapatan kamu, penghasilan kamu itu cukup kamu yang tahu. Jangan dibagi, jangan di-share kepada banyak orang ya. Jangan diinformasikan kepada orang-orang ya. Kalau kamu sedang mencetak prestasi atau mencapai sesuatu ya, atau adanya kenaikan income, adanya penghasilan yang lancar ya, lebih baik diam-diam aja ya, karena ada beberapa dari mereka yang iri atau sirik ya. Jadi ini warning ya, sebaiknya jangan membuka informasi mengenai pendapatan, income, penghasilan. Lebih baik diam-diam aja ya, karena ada beberapa dari mereka yang kepo soal itu, tapi mereka menyimpan rasa iri hati kepadamu ya. Kemudian ada juga yang dari mereka ini ya, ini khawatir dengan kehidupan kamu ya guys ya, karena mereka lihat semakin kesini semakin membaik, semakin bagus ya. Mereka sangat khawatir kalau kamu ini tambah berduit. Mereka takut kalau kamu ini jadi orang kaya ya. Mereka khawatir kalau mereka kalah saing atau kalah penghidupan, kayak gitu loh guys ya. Mereka khawatir kalau kamu itu tambah baik kehidupannya dibanding mereka. Mereka takut kalau kamu ini jadi lebih kaya ketimbang mereka, lebih berduit daripada mereka. Dan ini dikonfirmasi oleh the world juga. Ada the well, ada the world ya. Mereka takut, khawatir, bahkan ada yang ketakutan ya, kalau kamu ini jadi tambah kaya ya. Kalau penghasilan kamu terus naik gitu, mereka khawatir kalau kamu tambah kaya, tambah berpenghasilan, tambah makmur, tambah sejahtera gitu loh guys ya. Ada yang mengkhawatirkan itu di antara mereka yang berbincang-bincang atau berbisik-bisik di belakangmu ya guys ya. Ada yang mengkhawatirkan itu, yang ada di pikiran mereka atau di hati mereka. Tapi mereka nggak ngomong dong satu sama lain. Mereka berbincang-bincang, bergosip, tapi ada kekhawatiran di setiap mereka atau di masing individu yang memperbincangkan kamu ini ya. Mereka mengkhawatirkan kalau kamu menjadi kaya, kalau kamu menjadi tambah kaya atau tambah sejahtera atau tambah makmur, kayak gitu loh guys ya. Mereka khawatir kalau kehidupanmu jauh lebih baik dibanding mereka. Mereka takut kalau kamu itu lebih berkecukupan secara finansial atau secara ekonomi dibanding mereka. Ada kekhawatiran
Ya, aku merasakan kuat energinya, ada kekhawatiran, ada ketakutan dari diri mereka, ya dalam diri mereka ya guys ya di sini ya guys ya. Wah ya, jadi ini ya bisik-bisik tetangga ya. Ini kuat tentang finansial atau ekonomi, tentang keuanganmu ya guys ya. Selain itu tentang personality kamu, kepribadian kamu, karakter kamu juga diperbincangkan di sini ya. Ada yang positifnya ya, tapi ada juga yang miring ya. Namanya mulut orang kan kita nggak bisa apa ya, nggak bisa mengendalikan mulut-mulut orang ya, nggak bisa mengontrol gitu kan kata-kata orang ya, itu haknya mereka lah, terserah lah mereka mau ngomong apa. Tapi kan mereka nggak tahu ya kebenarannya kayak apa, ya hanya kita yang tahu ya kan guys ya. Oke, jadi mereka berbisik-bisik, berbincang-bincang mengenai dirimu ya guys ya. Dan dari perbincangan itu ya, perasaan mereka ada yang ketar-ketir, ada yang ketakutan, ada yang khawatir tentang kondisi finansial kamu. Mereka mengkhawatirkan kalau kamu itu makin hari makin kaya atau tambah berduit kayak gitu loh guys ya, atau tambah makmur, tambah sejahtera. Mereka khawatir karena namanya tetangga kan suka apa ya, melihat rumput tetangga lain lebih hijau tuh gimana gitu loh guys ya. Ya, aku merasakan juga ada yang iri, ada yang sirik ya, melihat pencapaian kamu, melihat tumbuh kembang kehidupan kamu gitu loh guys ya, melihat perkembangan hidupmu ya, ada yang tidak suka juga di antara mereka itu ya, di antara yang berbincang-bincang gitu ya. Tapi uh, ada juga di antara mereka yang salut terhadap dirimu, ada yang menjadikan kamu sebagai teladan, contoh gitu ya, ada yang terkesima, terkesan sama kamu, ada juga yang seperti itu. Ada juga yang suka juga terhadap dirimu gitu ya. Tapi ada juga yang sinis, yang tidak suka dengan pencapaian kamu. Ada juga yang seperti itu. Jadi bervariasi di antara mereka ya. Namun aku kuat sekali energinya merasakan bahwa ada kekhawatiran di dalam diri mereka ya, kekhawatiran, ketakutan kalau kamu itu kehidupannya ini lebih baik dibanding mereka. Nah, itu ya. Mereka melihat kehidupan kamu tuh stabil ya, dan mereka sangat khawatir kalau kehidupan kamu ini bisa lebih baik daripada mereka, lebih makmur, lebih sejahtera dibanding mereka. Mereka sangat takut dan sangat mengkhawatirkan itu, makanya mereka kepo ya, mereka selalu pengen tahu informasi terupdate dari dirimu ya guys ya. Tanpa sepengetahuan kamu, diam-diam mereka berbisik-bisik di belakangmu untuk mencari tahu informasi atau kepo tentang storymu. Ya mungkin mereka ya, sebagian daripada mereka ini adalah haters dan fansnya kamu ya guys ya. Ya anggap aja lah mereka semua itu fansnya ya, walaupun terlepas daripada mereka suka atau tidak suka gitu ya, tapi kamu yang dikepoin sama mereka atau mereka yang berbisik-bisik di belakang kamu ini adalah orang-orang yang sebetulnya adalah penggemar kamu ya, mana kamu ini sepertinya terkenal, dia terkenal di kalangan mereka gitu ya. Kamu ini tenar sebetulnya ya, tenar karena informasi atau story tentang kamu ini dicari-cari ya. Mereka pengen tahu tentang kehidupanmu. Nah, sepertinya kehidupan kamu ini jauh lebih menarik dibandingkan kehidupan mereka. Itu kenapa mereka jadi tertarik untuk membicarakan kamu, memperbincangkan kamu, dan berbisik-bisik tentang dirimu. Nah, kayak gitu ya guys ya. Oke. Well guys, di sini untuk zodiak-zodiaknya itu ada yang berasal dari elemen earth signs, yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Kemudian ada juga dari elemen fire signs, yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius ya. Dan di sini kuat energinya, yang strong energinya itu berasal dari zodiak Aries dan zodiak Sagittarius. Oke? Well ya guys ya, ini aja readingan buat kamu kali ini. Sekarang kita akan get message from the universe for you. Apa pesannya untuk situasimu ya, yang mana orang-orang berbisik-bisik tentang dirimu. Oke? Oke guys, ini dia ya, message from the universe for you. Mari kita shuffle. Apa aja message for you from the universe? Oke, ada hidden blessing. Ada modify. Ada vibrations.
Oke, ada awareness. One more. Ada hydrate. Oke. Well, oke guys ya. Di sini pesannya buat kamu ya, ada hidden blessing seperti aku bilang sebelumnya ya. Kalau kamu mendapatkan sesuatu, memperoleh sesuatu ya, atau ada berkat, ada berkah ya, ada berkat, ada berkah, ada kebaikan, ada kerezekian yang datang ke kamu ya, ada income, ada pendapatan yang bagus, lebih baik disembunyikan ya guys ya. Jangan sampai orang-orang pada tahu ya. Itu akan lebih aman ya. Aman dari orang-orang yang sirik, aman dari orang-orang yang iri, karena kalau orang-orang yang sirik atau iri tahu tentang kondisi keuanganmu, kondisi finansialmu, maka mereka akan berulah ya. Mereka akan mencari cara untuk meruntuhkan, menghancurkan, memporak-porandakan kondisi finansial atau ekonomi kamu ya. Jadi kalau ada kebahagiaan pun ya, kalaupun ada kebahagiaan, pesannya di sini lebih baik nikmati sendiri ya, lebih baik diam-diam, nggak perlu di-share ya, nggak perlu diperlihatkan ya, karena tidak semua orang menyukai itu ya, karena banyak dari mereka yang mana menyimpan rasa iri, sirik, sinis, tidak suka kayak gitu loh guys ya, sehingga itu akan memicu atau memacu mereka untuk membuat suatu perkara ya, atau membuat onar gitu loh guys ya, mencari-cari masalah, mencari-cari gara-gara ya, karena ingin merusak kebahagiaan kamu. Jadi kebahagiaanmu jangan sampai dirusak oleh orang-orang toksik ya. Kebahagiaanmu ini perlu dinikmati ya, untuk kamu, untuk keluargamu sendiri gitu loh guys ya. Nggak perlu di-share ke banyak orang bahwa kamu bahagia. Kamu nggak perlu mengumumkan ke seluruh dunia bahwa kamu itu banyak uang, bahwa kamu itu bahagia, bahwa kamu itu sangat makmur atau sangat sejahtera, sangat berbahagia. Nggak perlu ya guys ya. Kalau ada rezeki, kalau ada hal yang menggembirakan kamu, kalau ada kebahagiaan, kamu nikmati sendiri ya. Berbagi dengan keluarga kamu atau orang-orang terdekat kamu ya, nggak perlu kamu gembar-gembor ke sana kemari ya, karena tidak semua orang di sini menyukai itu ya. Kuat sekali energinya di sini, tidak semua orang suka ya guys ya. Ada beberapa dari mereka yang tidak menyukainya, bahkan cenderung iri atau sirik ya, dan itu terlihat dari kata-kata mereka yang sinis ketika kamu membagi kebahagiaan kamu atau berbagi informasi bahwa kamu berhasil mencapai suatu pencapaian ya, bukannya mereka bahagia, senang ya, tapi malah mereka mungkin mengatakan hal yang sinis atau hal yang tidak menyenangkan atau hal yang menyakitkan gitu, atau kata-kata yang nyelekit ya. Ada juga beberapa dari mereka yang pura-pura support, yang pura-pura mendukung, yang pura-pura bahagia, tapi di dalam hatinya menggelora ya rasa iri hati ya, kumat penyakit hatinya ya. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi di sini pesannya kalau ada kebahagiaan, kalau ada kerezekian, kalau ada pencapaian apapun ya yang kamu peroleh dalam hidupmu ya, kamu tidak perlu men-share ke seluruh dunia, ke semua orang ya. Apalagi ke tetangga-tetangga ya, apalagi kalau kamu sudah tahu orang-orang itu toksik ya. Jadi kamu harus menyembunyikan itu, nikmati sendiri ya, bersama dengan orang-orang terkasih, bersama dengan orang-orang terpercaya, bersama dengan orang-orang terdekat saja. Itu sudah cukup ya. Karena tidak semua orang itu ikut senang, tidak semua orang ikut berbahagia ya. Bahkan mereka cenderung ingin merusak atau menghancurkan ya. Karena rasa iri hati, karena rasa tidak suka. Nah, seperti itu. Jadi di sini pesannya kamu harus berhati-hati ya guys ya, kalau mendapatkan suatu pencapaian, keberhasilan, ya nikmati sendiri bersama dengan keluarga ya guys ya, tidak perlu di-share ke banyak orang karena belum tentu orang menyukai itu juga ya. Oke. Next, di sini pesannya ada modify ya. Kamu perlu memodifikasi apa yang perlu dimodifikasi ya. Jangan takut dengan perubahan ya guys ya. Entah perubahan positif atau negatif, kamu nggak perlu takut karena kedua-duanya sama-sama memberikan lessons atau pembelajaran buat kamu ya. Dan sebagai lonjakan juga untuk kamu bisa lebih melesat, lebih lebih mendapatkan hal yang lebih baik daripada sebelumnya kayak gitu loh guys ya. Jadi kalau ada kendala, ada masalah yang berasal dari orang lain ya, orang luar, atau masalah eksternal ya, yang mana itu membawa perubahan untuk kehidupan kamu,
kamu jangan takut ya guys ya, hadapi masalah itu, hadapi kendala itu ya, karena di balik masalah, di balik kendala, di balik kesulitan selalu ada hikmahnya ya, membawa pembelajaran buat kamu, bahkan ada hidden blessing juga ya guys ya, membawa berkat, membawa berkah, pasti ada berkahnya, pasti ada hikmahnya, pasti ada pembelajarannya, pasti ada hal yang baik di balik kesulitan yang kamu alami. Jadi kamu jangan takut dengan perubahan dan jangan takut untuk merubah sesuatu yang memang perlu dirubah, kayak gitu loh guys ya. Kalau perubahan diperlukan, maka why not ya, kamu bisa melakukan perubahan di dalam kehidupanmu. Apa saja yang perlu ditambahkan, tambahkan. Apa saja yang perlu dikoreksi, koreksi, kayak gitu ya guys ya. Kamu perlu memodifikasi hal-hal yang ada di dalam kehidupanmu jika memang itu diperlukan ya guys ya, untuk memperbaiki kehidupanmu agar lebih baik lagi ke depannya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini pesannya juga buat kamu ya. Vibrasi kamu itu sangat menentukan kualitas hidupmu ya guys ya. Jadi jagalah vibrasi kamu, jangan sampai turun ya guys ya. Semakin naik vibrasi kamu itu semakin bagus. Kamu akan menarik orang-orang positif untuk datang ke dalam kehidupanmu ya. Lingkunganmu tergantung daripada vibrasimu ya. Orang-orang di sekitarmu tergantung daripada vibrasimu ya guys ya. Atau kalau kamu sudah memiliki vibrasi yang tinggi, maka vibrasi itu perlu dijaga ya guys ya, agar jangan sampai orang-orang toksik itu menurunkan vibrasimu, sehingga vibrasimu turun dan itu bisa menurunkan kualitas hidupmu juga ya. Jadi kualitas hidup kita itu tergantung daripada vibrasi kita. Kalau kualitas hidup kita bagus, ya otomatis itu berasal dari vibrasi kita yang bagus, yang tinggi ya. Kalau vibrasi kita rendah, ya hidup kita tidak akan baik-baik saja ya guys ya. Nah, vibrasi rendah ini berasal dari orang-orang toksik. Nah, semakin sedikit orang-orang toksik yang ada di dalam hidup kita, ya, maka semakin kehidupan kita itu damai. Semakin mudah kita menjaga vibrasi, semakin tinggi vibrasi kita. Sebaliknya, semakin banyak orang-orang toksik dalam hidup kita, maka ini akan mempersulit kita untuk menaikkan vibrasi kita. Dan ini berefek pada kualitas hidup kita. Ya, hidup kita akan sulit untuk naik juga kualitasnya ya. Hidup kita akan sulit naik, sulit berkembang kalau masih ada atau kalau masih terkoneksi dengan orang-orang toksik. Karena orang-orang toksik adalah orang-orang yang mencegah kita untuk bertumbuh dan berkembang. Ya, orang-orang toksik adalah orang-orang yang suka merusak kebahagiaan orang lain. Orang-orang toksik adalah orang yang suka merusak energi dan vibrasi orang lain. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai terpengaruh oleh perilaku orang-orang toksik ya guys ya. Kalau ada orang-orang toksik, lebih baik tinggalkan saja atau cut off koneksinya ya. Karena penting sekali untuk menjaga vibrasi, karena vibrasi ini berefek pada kualitas hidup kita. Seperti apa kualitas hidup kita, seperti itu juga vibrasi kita. Seperti apa vibrasi kita, seperti itu juga kualitas hidup kita. Ya, jadi kita lihat kualitas hidup kita saat ini seperti apa. Oh, berarti vibrasinya seperti itu ya. Kalau ingin kualitas hidup kita baik, bagus, maka naikkan vibrasi kita ya guys ya, agar lebih tinggi, lebih positif ya. Dan itu akan memperbaiki kualitas hidup kita juga menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, next. Di sini pesannya juga ada awareness ya guys ya. Kamu perlu menyadari, perlu sadar siapa aja orang-orang yang ada di sekeliling kamu, siapa aja orang-orang terdekat kamu, seperti apa karakternya, seperti apa personality atau kepribadiannya, kamu harus tahu ya guys ya, agar kamu bisa menentukan langkah apa yang harus kamu ambil ya, tindakan apa, keputusan apa yang harus kamu putuskan ya, agar kamu bisa melangkah maju, kayak gitu loh guys ya. Kamu perlu menyadari ya, orang-orang yang ada di sekitar kamu, orang-orang terdekat kamu ini maksudnya apa, niatnya apa, tujuannya apa ya, agar kamu bisa mendeteksi orang-orang toksik, sehingga orang-orang toksik itu tidak bisa mengganggu kehidupan kamu gitu ya guys ya. Karena orang-orang toksik adalah orang-orang yang suka merusak entah itu mental orang, kebaikan orang, perilaku orang, karakter orang, bahkan kebahagiaan orang gitu loh guys ya. Mereka cenderung merusak ya. Jadi kamu mesti sadar ya, orang-orang di sekitar kamu ini apakah orang-orang yang sudah positif atau banyak orang yang negatif ya. Kamu harus bisa memilih dan memilah mana aja orang-orang yang pantas untuk ada di sekitar kamu atau masuk ke dalam hidupmu, kayak gitu loh guys ya. Jangan sampai kamu tidak tidak tahu
dengan siapa kamu berhadapan, dengan siapa kamu terkoneksi. Jangan sampai kamu tidak tahu itu. Kamu harus tahu dengan siapa kamu berhadapan, dengan siapa kamu terkoneksi, dengan siapa kamu berinteraksi, sehingga itu bisa menyelamatkan dirimu sendiri, bisa memproteksi dirimu sendiri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. And the last one, di sini pesannya buat kamu ada hydrate. Ya, pesannya buat kamu, isilah kehidupan kamu dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan aktivitas yang positif ya, agar vibrasi kamu naik ya, agar vibrasi kamu lebih positif kayak gitu ya guys ya. Jadi kamu perlu mengisi hal-hal yang baik dalam hidupmu ya, agar kehidupan kamu itu penuh dengan warna, penuh dengan kebaikan juga ya guys ya. Jangan ragu dengan potensi yang kamu miliki. Jangan meragukan dirimu sendiri ya guys ya. Kalau kamu memiliki kebiasaan, kalau kamu memiliki keterampilan, kalau kamu memiliki potensi, explore semua itu ya. Kamu bisa menggunakan potensi kamu untuk mengembangkan kehidupan kamu menjadi lebih baik lagi ya guys ya. Isilah hari-harimu dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan positif ya, dengan hal-hal yang baik di sini ya guys ya. Hydrate ya. Dan simpanlah energi kamu juga. Jangan sampai energi kamu terkuras oleh hal-hal yang tidak penting atau orang-orang toksik ya. Jadi orang-orang toksik ini juga bisa menguras energi ya guys ya. Jadi energi kamu itu jangan sampai terkuras ya. Kamu harus selalu charge energi kamu dengan energi yang positif ya, dengan hal-hal yang positif ya, dengan kebaikan-kebaikan. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini ya. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, yang sudah menonton, yang sudah like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Buat kamu yang subscriber baru, newcomer, welcome to Rajkumari Tarot Tipator Channel. Terima kasih ya guys atas partisipasi kalian semua. Terima kasih juga buat kalian yang sudah support channel Rajkumari Tarot Tipator. Terima kasih atas doanya. Semoga saja kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu mendapatkan kebaikan, keberkahan, kerezekian yang baik, dan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Oke? Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya. See ya!